Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai uji hipotesis komparatif. Sebelumnya, saya Ani Sintia dengan NIM 19591016 akan menjelaskan statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Contoh metode statistik parametrik. Yang pertama, uji T, 1 atau 2 sampel. B, uji Z, 1 atau 2 sampel. C, korelasi Pearson. Perancang percobaan 1 or 2 Y ANOVA parametrik dan lain-lainnya. Rumusnya ada di samping. Ciri-ciri statistik parametrik. Yang pertama, data dengan skala interval dan rasio. Yang kedua, data menyebar atau berdistribusi normal. Keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Yang pertama, keunggulan. Syarat-syarat parametrik dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Kelemahannya, populasi harus memiliki varian yang sama. Varian-varian yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Dalam analisis varian, ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Sekian dari penjelasan saya. Itulah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sugandi Hafriansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugandi Hafriansah, NIM 19591228, kelompok 6 Statistik Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan statistik non-parametrik, yang mana inferensi statistik tidak membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi data, tidak diketahui atau tidak normal. Istilah non-parametrik sendiri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Istilah lain yang sering digunakan antara lain distribution free statistik dan assumption free test. Dari istilah-istilah ini, dengan mudah terlihat bahwa metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Pengujian statistik non-parametrik dilakukan dengan syarat yang pertama, yaitu data nominal ada, tidak ada, mati, hidup, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data ordinal, agak sakit, sembuh, sangat setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu data interval dan rasio tidak normal. Baiklah, di sini ada kelebihan dan kelemahan uji non-parametrik. Yang pertama yaitu kelebihan uji non-parametrik, yang mana perhitungan sederhana dan cepat, data dapat berupa data kualitatif atau nominal atau ordinal. Yang ketiga yaitu distribusi data tidak harus normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dari uji non-parametrik. Yang pertama yaitu tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel atau tidak efisien. Selanjutnya yaitu kelemahan diperbaiki dengan menambah jumlah sampel penelitian atau objek penelitian. Non-parametrik ini merupakan distribusi bebas data kontinu. Data non-parametrik. Yang pertama yaitu CHI kuadrat atau X kuadrat. X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang Fn by X kuadrat sama dengan sigma
FO dikurang FN pangkat 2 dibagi dengan FN. Kriteria, HO diterima apabila X kuadrat lebih kecil dari X kuadrat T, dan HA diterima apabila X kuadrat lebih besar dari X kuadrat T. Selanjutnya yaitu CHI kuadrat 2 sampel independen. Sampel 1, sampel 2, yang mana tabelnya frekuensi data objek 1, objek 2, jumlah sampel. Yang mana rumusnya X kuadrat sama dengan N dikali AD dikurang BC dikurang 1/2 N di pangkat 2 dibagi dengan A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Kriteria, HO diterima apabila X kuadrat lebih kecil dari X kuadrat T. HA diterima apabila X kuadrat lebih besar dari X kuadrat T. Baiklah, sekian dari saya penjelasan singkat tentang statistik non-parametrik. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bika Ade Mareta, NIM 19591028. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu komparatif K-sampel. Jadi K-sampel itu artinya jumlah kategori atau kelompok data lebih dari 2. Contohnya ada di samping. Kemudian K-sampel dilakukan untuk membandingkan 3, 4, atau 10 kelompok sampel. Selanjutnya, berdasarkan sampel yang diambil akan dianalisis apakah rata-rata atau min antara kelompok sampel satu dengan kelompok yang lainnya itu berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, signifikan artinya perbedaan atau persamaan tiap-tiap dapat digeneralisasikan terhadap sampel yang diambil. Kemudian uji komparatif K-sampel ada 2. Yang pertama uji independen atau bebas dan uji berkolerasi atau berkaitan atau berpasangan. Yang pertama uji independen. Uji independen adalah uji beda sampel bebas dengan kategori lebih dari 2 pada data ordinal atau nominal. Rumusnya ada di samping. Kemudian uji berkolerasi. Uji berkolerasi adalah uji 2 sampel berkaitan atau berpasangan yang dilakukan pada 3 kelompok atau lebih. Uji kolerasi ini mengandung arti semua sampel diambil berdasarkan karakteristik atau populasi yang identik. Rumusnya ada di samping. Kemudian alat uji yang digunakan. Yang pertama adalah median extension. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K-sampel independen dengan data ordinal. Dalam tes ini juga jumlah sampel tidak harus sama, jadi boleh berbeda. Kemudian alat uji yang kedua analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel independen dengan data ordinal saja. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai komparatif K-sampel. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Yuliani Tami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yuliani Tami, NIM 19591027. Baiklah, di sini saya akan membahas materi selanjutnya mengenai sampel berkorelasi atau ANOVA. Analisis varians atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis varians. Ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher atau yang sering dikenal juga dengan Bapak Statistika Modern. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai maupun pendugaan atau estimation khususnya di bidang genetika terapan. Secara umum, analisis varians menguji dua varians atau ragam berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians yang pertama adalah varians antar contoh atau among samples, dan varians yang kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh atau within samples. Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji T untuk dua rata atau mean. Supaya sahih atau valid dalam menafsirkan hasilnya, analisis varians menguntungkan diri pada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan, yaitu
Yang pertama, data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Snedeker. Yang kedua yaitu varians atau ragamnya homogen, dikenal sebagai homoskedasticita karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varian dalam contoh. Yang ketiga yaitu masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Yang keempat yaitu komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk. Percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Akibatnya, penggunaannya sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen periklanan, psikologi, dan kemasyarakatan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.